Halo kakak-kakak. Gila. Enggak, kamera Kenalin gua Akbar Riko. Mati kamera, Pak. Akbar _RD dari UNJ. Channel aku Dita Fitriani, Instagramnya Dita Evi. Halo, aku Maesa. Dari aja. Instagramnya enggak? Instagramnya Maesa_09. Sebagai head of air di Radio Buluhur, dan gue udah dari angkatan berapa ya? 2018. Lo bisa panggil gue Dipo aja. Kita sangkatan kan? Kita sangkatan kan? Gak usah Bang Mas lah. Oke, siap. Dipo aja. Thank you. Kenalin, gue Abib Pramana Putra, biasa dipanggil Abib. Gue program director Radio Buluhur, bisa dibilang ketuanya lah ya. Tuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caca. Aku saat ini menjabat sebagai ketua atau enggak presiden dari Lansko Radio yang merupakan klub radio di LSPR. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evita dan aku menjabat sebagai sekretaris di Lansko Radio. Kita kalau di masing-masing radio kan yang gue lihat-lihat kan lebih ada prokernya ya. Iya nggak sih? Ya. Ada proker dan sebagainya yang harus kayak tahun ini kita harus bikin acara ini, tahun ini bikin ini. Kita di radio dulu tuh nggak ada yang kayak gitu. Kita tuh nggak ada sama sekali proker. Kalau ditanya proker, ya menurut gue dan tim-tim gue, proker tuh bisa terbentuk secara baru gitu. Maksudnya secara instan gitu, nggak yang secara tertulis banget gitu. Misalkan kita punya konten baru, itu bisa dibilang itu juga bisa dibilang itu proker kita. Gitu. Kalau dibilang proker kita jalan tahunan, setiap divisi kita beda-beda. Tapi kita juga harus punya planning, kayak misalkan per bulan kita harus bikin apa nih, harus bikin konten baru apa gitu. Makanya kadang kita biasanya kan kita punya 5 divisi ya, di Radio Buluhur tuh ada 5 divisi, ada off air, on air, terus ada markom, digital media, dan juga creative team. Nah, kalau di off air itu kita bagi tuh ada event, ada band promo dan sebagainya. Kalau on air tuh bagian tim penyiaran kan. Penyiaran, music director, terus audio kreatif itu di on air semua. Terus kalau creative team itu graphic design. Nah, dan juga kalau markom itu ada 3 kita. Ada brand relation, public relation, dan juga ada sponsorship. Kalau untuk digital media kita ada web, terus ada juga reporter, dan juga apalagi social media spesialis gitu. Nah, tambahan sedikit di off air tuh ada juga tim produksi. Nah, itu kita per divisi itu punya prokernya masing-masing gitu. Misalkan off air kan identik dengan segala sesuatu membuat event ya, mulai dari online ataupun langsung ya. Ya udah, setiap tahun itu harus ada, entah mau webinar ataupun acara lainnya gitu. Kayak misalkan RBS sekarang kan lagi mau ada acara tuh. Ya kan ada acara lomba kemarin gitu. Nah, itu intinya jadi setiap divisi itu kita punya prokernya masing-masing gitu. Apalagi tim kreatif tim. Misalkan kreatif tim gue punya konten baru nih. Kita bisa mengaplikasikan ini ke Instagram kita, TikTok kita, ataupun di Twitter kita gitu. Jadi kita menganggap bahwa konten itu adalah sama dengan proker. Kita nggak punya proker secara tertulis ya. Itu menurut kita nggak bisa mengembangkan seseorang gitu. Kalau kita dipatok gitu aja, kita kayak ibarat kata nasi mah dibentuknya kotak-kotak doang gitu. Kita mau secara lunak dibentuknya, jadi bebas gitu. Oke, kalau misalnya dari LSR sendiri ada acara tahunan dan emang itu kayak annual event yang khas banget dari LSR gitu. Ada 2 sih sebenarnya yang gede. Namanya yang pertama itu KBS. KBS itu singkatan dari Kompo Bareng Spesial. Jadi acara itu tuh kayak LSR sendiri sebagai radio mengundang artis yang emang kayak misalnya baru launching lagu gitu, yang emang baru-baru mau naik daun lah namanya. Terus di acara KBS ini kami emang tidak menyewa artis tersebut, nggak kayak kita
biasanya kan kalau misalnya ngundang artis kayak bayar gitu kan atau apa. Nah, kita tuh enggak. Jadi transaksinya adalah kita mempromosikan lagu mereka di radio kita gitu. Dan emang KBS sendiri dulunya emang diadakan secara offline ya. Jadi emang hanya anak-anak LSPR aja yang bisa nonton KBS itu, karena emang itu dipertunjukkan untuk menghibur anak-anak LSPR sendiri gitu. Dan artis-artis yang udah sempat kita undang sih kayak Alhusa kalau nggak salah, terus juga ada Buto Aji gitu. Dan itu juga udah lama sih, karena kan sekarang lagi online juga ya, jadi susah, artis-artis juga belum tentu pengen datang gitu ke kampus gitu. Terus juga untuk proker selanjutnya yang kedua itu ada namanya Radiation. Radiation itu singkatan dari Radio Announcing Competition. Nah, ini itu sebenarnya target audiensnya itu untuk anak-anak SMA. Kenapa? Karena awalnya Radiation ini merupakan salah satu proker di mana untuk mengundang anak-anak SMA tahu LSPR tuh punya radio, terus juga LSPR tuh gimana sih gitu. Ya istilahnya kayak mengundang gitu lah, biar orang-orang tuh tahu LSPR tuh ada gitu. Terus juga Radiation sendiri ini kayak lombanya itu ada lomba announcing atau bumper making, ada juga kayak poster making gitu. Jadi tergantung dari setiap panitianya, dan emang ini acara tahunan gitu. Tapi sayangnya memang tahun lalu kita belum sempat membuat Radiation karena emang ada pandemi, jadinya kan susah. Cuma mungkin tahun ini bisa dibuat gitu sih. Itu dua proker yang gede di LSR gitu. Jadi terkadang gue lebih males kalau misalkan dapat materi yang gue kurang enak bawanya gitu sih. Kalau ngomongin soal males dari mager apa enggaknya, ya enggak sih, karena emang gue kan masuk radio emang pengen siaran gitu. Jadi ya gue suka, gue happy saat gue siaran. Iya benar banget. Jadi kalau LSR sendiri apa ya? Kalau mau dapet jadwal siaran tuh susah, karena emang kita ada trainingnya dulu, jadi nggak langsung bisa siaran. Kalau misalnya penyiar pengen mendapatkan jadwal siaran, itu harus bisa ngedit juga gitu. Jadi emang harus punya 5 skill juga untuk mendapatkan jadwal itu gitu. Di RBL itu semua juga penyiar, jadi semua kebagian gitu. Kalau gue pernah lah ya, tapi nggak sempet jadian juga. Jadi makanya yang ngedeketin. Kita lebih kita profesional dalam bekerja lah. Keren. Sama kayak kakak LSPR nih kan cewek, mungkin lagi deketin ya? Atau pernah nggak? Nggak ngedeketin? Enggak juga sih, kan profesional aja nggak sih? Selama ini sih gue nggak pernah naik KRL ya, jarang banget. Jadi naik motor, jadi nggak pernah lah. Berarti nggak pernah nyobain angkutan umum ya kak? Kita busway aja sih. Berarti busway kan juga nggak boleh makan tuh kak? Kan kita nggak pernah makan. ya Temannya di tempat. Kak, kalau mau berantem di sana aja. Kalau berantem di sana. Kata sama Kak Evita, pernah nggak sih? Lapar gitu, roti Pernah sih, pernah. Karena kan biasanya balik dari kampus malam ya, terus udah tutup yang jualan makanan, jadi makannya di KRL. Kalau ada tukang parkir kereta gimana tuh? Ketahuan gimana? Makin tas buru-buru. Makannya di dalam tas gitu, jadi kayak dikit-dikit, jangan langsung. Kirain ada tas nih. Ya nggak gitu, nggak gitu. Oh gini. Kayaknya taruh di tas terus makanya gini. Nggak gitu, nggak gitu. Siaran bareng teman. Siaran bareng musuh sih. Musuh sih. Film komedi lah. Iyalah anjir. Di Indonesia konten yang laku tuh konten film komedi. Aku film komedi. Radio dimulai dari RFM. Radio ada radio komunitas dan radio komersial. Dan radio komunitas yang kita saat ini. Ayo kakak. Saat ini announcer itu siaran di
di depan mic gitu ya, di depan mikrofon dan juga di depan mixer, dan juga ada PC di mana itu penyiaran menghandle sebuah sosmed. Misalkan Twitter, lo juga bisa handle Instagram di saat lo untuk melihat DM atau mention di Twitter di saat pendengar mau request lagu-lagu di radio pastinya udah dipilih banget ya, mulai dari genre pop, mulai dari rock, terus juga ada banyak banget gitu, dan lagu-lagu merupakan unsur yang penting banget di radio, apalagi lagu-lagu bisa membuat para pendengar kita senang senang banget gue nih kita ngobrolin cara di radio kali ini, atau selalu dari antar radio sampai kita bisa kenal-kenalan. Oh, nanti diputar lagi kok. Tadi dia ngomong apa sih? Galau dimulai dari LSPR. Galau itu emang membosankan banget ya Londoners, gimana pun juga ya. Galau itu kan kayak sebuah hal yang emang sering banget dilakukan atau mungkin dirasakan oleh banyak wanita nih biasanya. Apalagi yang biasanya nggak diundang kalau malam minggu sama pacarnya. Iya pacar, bener banget ya. Sama kayak pacar nih, gua kemarin habis pacaran terus ketilang di daerah Cilincing. Aduh, udah duit habis, diputusin pula. Tapi diputusin pula ya nggak apa-apa lah Landers, kan gimana pun juga walaupun kita diputusin kita harus menjadi orang yang kuat gitu. Putus kan berarti itu merupakan salah satu hal dimana kita menjadi orang yang lebih kuat lagi, terus juga kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Di sendiri ya, aduh, ngomong-ngomong tentang sendiri, gue kalau lebih suka siaran sendiri itu suka ngomong gak jelas karena gue anaknya halu kayak Feby Anjani. Feby itu temen gue loh, Landers, tahu nggak sih Feby itu ya, dia tuh sering banget cerita sama gue kalau misalnya dia tuh dulu itu pernah jatuh dari motor gara-gara didorong sama orang. Ya ampun, bayangin dong, coba itu dia tuh kakinya sampai kena knalpot, Landers. Knalpot ya, aduh ngomong-ngomong knalpot, bapak gue punya bengkel knalpot yang ada di Cilincing itu. Rame banget zaman sekarang karena lagi zamannya drag race ya kan. Tapi walaupun drag race itu kayak banyak banget ya, tapi lo harus hati-hati Landers, karena walaupun emang sering banget ya orang yang ngelakuin itu, tapi gimana pun juga ya kita harus patuh dengan aturan lalu lintas dan juga keselamatan diri kita harus benar-benar menjadi prioritas Utama kita selain keselamatan dan mematuhi protokol dan lain sebagainya. Gue sih lebih suka cuannya dari drag race karena taruhannya lumayan, tapi lo semua nggak boleh ngelakuin itu ya. Nggak boleh ngelakuin itu, ya bener banget sih, taruhan ya kan emang nggak boleh gitu, apalagi judi, aduh parah banget, itu nggak boleh deh Landers, haram banget. Jangan sampai lo terjerumus dalam hal itu, dan gue yakin lo pasti orang yang baik. Baik banget, sama kayak kita yang siaran kali ini. Gue udah pusing lama-lama ngomong sendiri, bingung banget ya friend, gue ngomong sendiri. Oke, nggak boleh di next, apa gue udah kalah ya? Udah. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat FM yang udah undang kita. Mohon maaf kalau ada perilaku dan kesalahan yang kita buat selama Zoom meeting ini. Gue thank you banget, gue ngerasa udah dapat impact-nya. Juga thank you banget udah bersilaturahmi ya tujuannya kita. Thank you banget udah kenalin RPL, Kera FM, dan juga ke LSPR. Thank you banget, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan nantinya lagi. Ya pastinya terima kasih banget ya untuk teman-teman dari UNJ yang emang udah membuat acara ini gitu, dan emang acara ini bagus banget ya, kita bisa saling kenal gitu, apalagi ke RBL, terus ke UNJ juga gitu, dan semoga tiap-tiap radio kita masih bisa terus berkarya, terus juga sukses selalu aja gitu.